Oke guys, selamat pagi, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, ketemu lagi guys di pagi hari ini di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan sebuah informasi terkait bagaimana keadaan kamu, mulai dari pekerjaan, asmara, bahkan keuangan kamu gitu guys. Nah, sebelum saya memberikan sebuah informasi atau terkait apa di pagi hari ini akan saya bahas terhadap diri kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman apabila ketemu dengan channel saya untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya agar kedepannya saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait keadaan kamu gitu. Nah, di pagi hari ini guys, saya akan membahas dan memberikan informasi bagaimana jiwa spiritual kamu untuk kedepannya. Apakah kamu harus berdamai dulu terhadap diri sendiri atau memperbaiki hubungan kamu yang sudah rusak terhadap si dia yang membuat kehidupan kamu kacau gitu. Nah, langsung saja guys, saya akan memberikan informasinya. Saya akan mengambil beberapa kartu yang akan menggambarkan terkait bagaimana perasaan kamu gitu. Tetapi kartu yang saya ambil ini guys, bisa saja terkadang resonate, bisa saja terkadang tidak resonate. Tergantung bagaimana pemikiran teman-teman untuk menyikapin kartu yang keluar dari tangan saya ini. Apakah bersifat objektif atau tidak gitu. Oke guys, di depan saya ini ada beberapa kartu gitu. Seperti apa yang saya bicarakan tadi, apakah jiwa spiritual kamu ini berkata terhadap kamu ingin berdamai dulu terhadap diri sendiri, atau kamu ingin menata hubungan kamu yang sudah rusak, ingin kamu perbaiki gitu. Langsung saja, kartu pertama ada muncul kartu Queen of Wands. Saya melihat dan menyimpulkan bahwasannya kartu ini bisa dibilang baik kamu atau baik kamu yang pria dan wanita. Saya menyimpulkan bahwasannya kartu ini seakan-akan membuat kamu itu menjadi seseorang yang sudah dewasa. Seakan-akan membuat pemikiran kamu itu sudah ibaratnya seseorang yang di masa lalu sudah penuh dengan pembelajaran gitu. Sudah penuh dengan sebuah hal di mana hal itu membuat pemikiran dia semakin objektif untuk kedepannya gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kamu bisa melihat di sini. Kamu itu ibarat seseorang atau ibarat sebuah gambar ini memegang tongkat. Ada hal yang sedang kamu buat ini, dimana hal yang kamu buat ini membuat pemikiran kamu itu lebih dewasa, lebih objektif, lebih bisa memilih antara hal positif ataupun hal negatif. Kamu jangan bisa lagi terbawa terhadap perasaan kamu jangan mau mengulangi kembali
diri kamu yang di masa lalu terhadap diri kamu yang akan kamu lalui untuk kedepannya gitu. Ini ada muncul Queen of Wands. Seseorang yang benar-benar sudah belajar dari kehidupannya di masa lalu, baik dalam segi perasaan ketika menjalin hubungan terhadap orang lain, ataupun seseorang yang menghadapi atau menjalin hubungan rumah tangga gitu. Begitu juga di dalam pekerjaan ataupun keuangan gitu. Kamu sudah penuh dengan pembelajaran, kamu sudah penuh dengan hal-hal negatif, di mana hal negatif itu kamu jadikan sebuah acuan untuk diri kamu ke depannya. Nah, apakah kartu ini mempengaruhi kartu di bawahnya? Wow, ada muncul kartu Justice. Di mana kartu Justice ini saya lambangkan atau saya simpulkan sebuah zodiak Libra gitu. Seseorang yang masih bisa dibilang sebuah karma gitu. Ini kamu bisa melihat, teman-teman bisa melihat kartu ini, dimana kartu ini seakan-akan kehidupan kamu di masa lalu kamu sudah dihadapkan nih, dimana kehidupan di masa lalu kamu itu seperti pengadilan gitu. Kamu harus bisa memilih antara hitam dan putih gitu. Kamu sudah memegang tongkat terhadap hukum karma ini di masa lalu. Saya tidak tahu siapa yang akan menerima sebuah karma atau yang akan meninggalkan karma. Yang pastinya dengan sebuah hukuman karma di masa lalu, kamu sudah penuh dengan pembelajaran, saya lihat gitu. Dimana ibaratnya seperti apa yang saya katakan tadi, kamu harus perlu dulu, jiwa spiritual kamu itu harus penuh dengan pembelajaran gitu. Kamu harus bisa berdamai terhadap diri kamu sendiri gitu. Karena ketika kamu ingin berdamai terhadap diri kamu sendiri, jiwa spiritual kamu itu akan membangkitkan dan memberikan hal yang positif terhadap kamu, bukan hal yang negatif gitu. Nah, apakah kedua kartu ini mempengaruhi selanjutnya gitu? Iya, ada muncul King of Swords, seakan-akan menggambarkan sebuah karma ini gitu. Kartu ketiga King of Swords, kartu kedua Justice gitu. Dimana dengan rasa penyerangan, dengan rasa tindak tanduk seseorang yang diberikan terhadap kamu, baik dari segi asmara ataupun dari pekerjaan ataupun keuangan, seakan-akan kamu ini ibaratnya sudah seseorang yang sudah ingin melepaskan gitu. Kamu bisa melihat ini, kamu pemegang kartu ini. Kartu selanjutnya, apa yang akan terjadi setelah munculnya kartu King of Swords? Wow, ada muncul kartu The Death. Ada dua kartu yang muncul di dalam tangan saya ini, ibaratnya kedua kartu ini hal negatif bagi saya gitu. Dimana kartu Justice, di sampingnya ada kartu Death. Apakah seseorang akan menerima sebuah karma, di mana karma itu akan menimbulkan sebuah kematian gitu? Saya tidak mau memberikan sebuah informasi di mana informasi ini bersifat negatif. Saya bisa melihat ini, ada muncul kartu kematian. Apakah kematian ini dalam hal kamu sudah melupakan orang yang telah menyakitin kamu, atau ada seseorang yang akan menerima sebuah karma yang berujung terhadap kematian dari segi pekerjaan atau keuangan gitu. Yang pastinya saya melihat posisinya dengan apa yang kamu laluin di masa lalu, seakan-akan pemikiran kamu itu harus perlu berdamai dulu terhadap diri sendiri, dimana ketika kamu berdamai terhadap diri sendiri, jiwa spiritual kamu berbicara seperti itu, membuat sebuah hukum karma terhadap diri orang lain gitu.
Kamu sudah berdamai, kamu sudah memaafkan terhadap perbuatan orang lain. Tapi ketika kamu sudah berdamai, hal positifnya membuat seseorang itu ada menerima sebuah karma gitu. Dimana karma itu bisa dibilang pemberhentian dan diberhentikan, ditinggalkan dan meninggalkan. Saya tidak mau memberikan informasi terhadap orang yang akan mengalami sebuah kematian, tidak. Tetapi ada hal yang harus diberhentikan dan ada hal yang harus meninggalkan ketika kamu sudah berdamai terhadap diri kamu sendiri. Dampak positifnya yang harus kamu ambil, jangan ambil dampak negatifnya gitu. Nah, kartu selanjutnya, iya, Four of Cups. Saya melihat terhadap dua kartu ini, seakan-akan ketika kamu sudah berdamai terhadap diri sendiri, jiwa spiritual kamu sudah memancarkan aura positif, bukan negatif. Ada 4 hal nanti yang akan kamu pertahankan di sini. Yang pertama, mungkin bisa saja keuangan kamu akan kamu pertahankan terhadap orang yang sudah memperlakukan kamu gitu. Kamu akan berusaha untuk menuntut hak kamu. Nah, aspek kedua, bisa saja ketika kamu melakukan hubungan bisnis terhadap rekan kerja kamu dan rekan kerja kamu itu melakukan kecurangan, kamu akan menuntut itu juga terhadap dia gitu. Nah, aspek ketiga dalam pekerjaan, mungkin di ruang lingkup pekerjaan kamu ada seseorang yang berusaha menyenggol kamu. Tetapi dengan rasa penyenggolan itu, kamu seakan-akan bisa belajar terhadap dia gitu. Kamu tinggal menunggu. Saya penasaran terhadap kedua kartu ini, antara justice atau kematian. Apakah kartu kedua ini akan melambangkan sebuah perubahan atau tidak gitu. Kartu selanjutnya sebagai penentu. Nah, kartu pertama, wow. Ada muncul kartu justice, ada muncul kartu death. Dan di akhirnya kartu ketiga the fool. Saya merasa dan melihat ada seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan hidup, di mana perjalanan hidup dia itu seakan-akan membuat kehidupan yang bodoh, membuat sebuah karma menanti dia gitu. Menanti dia sebuah karma. The Fool, saya menyimpulkan bisa dibilang seseorang dia sudah tahu kehidupan apa yang dia lakukan. Mungkin bisa saja dia sedang menjalani sebuah pengkhianatan terhadap orang lain. Tetapi dengan rasa pengkhianatan yang dia lakukan, dia sebenarnya sudah tahu bahwasannya itu adalah kehidupan yang sangat bodoh gitu. Tetapi dia tetap menjalani itu gitu. Dia tinggal menunggu kapan karma itu berjalan. Apakah karma itu berjalan ada sebuah kartu the death atau tidak gitu. Kita lihat saja sebuah perjalanan yang bodoh itu. Nah, kartu selanjutnya, wow, kewaspadaan, The Hermit, di mana kartu ini melambangkan zodiak Virgo gitu. Kewaspadaan, kehati-hatian. Saya melihat ada dua aspek dan menyimpulkan dua aspek di sini, guys. Aspek pertama, mungkin kehidupan kamu di masa lalu, kamu sudah menerima sebuah perbuatan di mana perbuatan itu seakan-akan membuat hidup kamu itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi dengan hal tersebut, kamu bisa berpikiran secara objektif, kamu bisa berpikiran secara dewasa. Dengan cara seperti itu, kamu kedepannya lebih berhati-hati dalam hal bertindak, dalam hal berpikir.
ada muncul kewaspadaan. Itu aspek pertama. Aspek kedua, bisa saja seseorang yang sedang menjalani kehidupan bodoh terhadap pengkhianatan dia, posisinya sekarang dia penuh dengan kewaspadaan, di mana kewaspadaan itu akan menimbulkan sebuah karma, dan karma itu tinggal dia menunggu apakah dia diberhentikan atau meninggalkan. Saya tidak mau memberikan informasi yang bersifat negatif, di mana yang menyimpulkan atau menggambarkan seseorang yang akan meninggal. Saya tidak mau, karena ada muncul kartu the death dan karma dan the fool dan kewaspadaan. Dia sedang berwaspada ini. Bisa saja mungkin dia kondisinya lagi sakit atau terpuruk atau kebangkrutan. Dengan rasa kebangkrutan, kemiskinan dan penyakit, dia merasa tinggal menunggu kapan waktu itu akan tiba. Siapakah yang harus diberhentikan dan siapakah yang harus meninggalkan. Nah, kartu berikutnya. Wow. Price of Wands. Ada kartu The Hermit, ada kartu Price of Wands. Bisa saja mungkin antara kamu atau dia. Saya melihat kamu dan dia untuk saat ini sedang mengalami pemikiran kewaspadaan atau pemikiran yang lagi berhati-hati terhadap sebuah penyerangan. Tetapi saya fokusnya terhadap diri kamu. Apakah kamu harus berdamai terhadap diri kamu atau tidak gitu. Nah, ketika kamu tidak bisa berdamai terhadap diri kamu, kamu akan memegang sebuah pedang, di mana pedang itu akan kamu lemparkan terhadap orang gitu. Dengan rasa kewaspadaan kamu itu, kamu memegang pedang dan pedang itu kamu lemparkan terhadap orang, di mana orang tersebut sudah mengetahuinya, di mana orang tersebut sudah penuh dengan kewaspadaan juga. Itu ketika kamu tidak mau berdamai terhadap diri sendiri. Tetapi ketika kamu ingin berdamai terhadap diri sendiri, kamu akan mengeluarkan aura-aura positif di dalam hidup kamu. Ini dia kartu Queen of Wands. Kamu yang mengendalikan diri kamu, kamu yang mengontrol diri kamu dan kehidupan kamu, bukan orang lain. Nah, kartu terakhir bagaimana? Wow, hebat, luar biasa. Ketika kamu atau jiwa spiritual kamu mengeluarkan aura positif terhadap kamu, kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang. Kartu apa? Kartu Temperance. Di mana kartu ini bagi saya menyimpulkan bahwasannya ada angel. Angel akan hadir di dalam diri kamu, akan memperbaiki sebuah karma, akan memperbaiki kehidupan yang sudah rusak yang kamu jalani. Tuh. Ini dia. Ini dari diri kamu yang saya bicarakan, tetapi dari diri seseorang yang sudah menghancurkan kamu, kehidupan kamu. Ada dua kartu yang akan berbicara terhadap dia. Karma dan the death. Dia tinggal menunggu siapa yang harus diberhentikan dan siapa yang harus meninggalkan gitu. Nah, dari beberapa kartu yang saya buka, saya menarik kesimpulan bahwasannya ketika kamu, jiwa spiritual kamu sudah ingin berdamai terhadap diri sendiri, angel akan menolong kamu. Angel akan memberikan kamu sebuah solusi, sebuah saran terhadap hidup kamu. Kenapa? Karena kehidupan kamu yang mengontrol dan mengendalikan adalah kamu, bukan pihak orang lain. Ibaratnya seperti kita bermain di dalam Instagram. Kita membuat status yang melihat banyak, tetapi yang menyukai sedikit. Gitu. Kehidupan kita yang menjalani, tetapi
orang yang berkomentar. Nah, saran saya bagi kamu, kamu harus bisa mengontrol diri kamu, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu. Ketika kamu bisa mengontrol dan mengendalikan kartu yang saya pegang ini, yakin dan percayalah, secepatnya akan kamu dapatkan apa yang kamu harapkan, itu sesuai dengan ekspektasi kamu. Sekian dulu guys, salam kartu tarot, salam zodiak.